Pertama, tentang syariat Nabi Ibrahim. Itu syariat Nabi Ibrahim dan ceritanya Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim dikasih Allah satu kambing. Ya untuk Nabi Ibrahim, apakah untuk keluarganya? Tidak dijelaskan tentang hal itu. Kalau seandainya pun Nabi Ibrahim disyariatkan menyembelih satu ekor kambing plus keluarganya, itu syariat Nabi Ibrahim. Adapun syariat Nabi Muhammad, lihat, kalau membaca tentang hukum tidak cukup kembali kepada hadis. Hari ini orang sok langsung kembali kepada hadis. Dipikir para ulama ahli fikih nggak belajar hadis. Mereka tidak akan mencetuskan hukum kecuali melalui ilmu dan dari hadis dan Al-Quran. Memang ada Nabi makan hadi udhiyati wa ahli baiti. Ini adalah sembelihku dan ahli keluargaku. Ini kan sembelihanku, aku. Kemudian keluargaku dimasukkan di dalamnya. Nah, di situ Nabi juga menjelaskan tentang penggunaan satu ekor kambing, kemudian satu onta untuk 7 orang dan seterusnya. Para ulama itu bukan tidak mengerti hadis yang tadi. Mereka lebih hebat dari kita, dikumpulkan semua hadis yang ada urusan dengan korban, baru disimpulkan nanti menjadi satu kesimpulan bahwasanya korban itu ya satu kambing untuk 1 orang. Kemudian untuk yang lainnya namanya sebut sunnah kifayah. Cuman kita bukan ahli fikih ya biasanya adanya bingung saja, apalagi mendengar informasi dari orang yang 4 madhab pun tidak mengatakan satu kambing untuk banyak orang, satu kambing juga 1 orang. Cuman untuk mengukurkan sunnah kifayah, iya ahli baitnya sudah tuntas sunnah kifayah, tapi tetap satu kambing 1 orang. Seharusnya kita masih ketinggalan banget kalau membahas mas ini. Kita seharusnya sudah melompat ke madhab Malik, 1 sapi 1 orang. Itu sudah ke sana seharusnya. Itu pembahasan fikih Bapak yang baik. Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Kembali kepada pembahasan fikih para ulama tentang fikih. Hari ini banyak orang mempelajari fikih langsung sok kepada hadis Nabi, hadis. Hadis itu harus melalui pemahaman para ahli fikih. Dan yang mengatakan ada sunnah ainiyah, sunnah kifayah, itu bukan tidak tahu hadis hadhi udhiyati, ini 9ku dan ahli baiti dan keluargaku, bukan tidak tahu itu, tahu. Akan tapi maknanya apa? Karena ada hadis lain yang membahaskan tentang cara korban itu begitu. Satu sapi 7 orang, 1 kambing 1 orang, dipadukan bagaimana riwayat-riwayat ini. Makanya kalau ada orang pengen pertahankan 1 kambing untuk keluarganya, bukan begitu maknanya. Anda boleh karena punyamu 1 kambing, sembelih 1 kambing, nanti keluargamu ngikut di dalamnya, namanya sunnah kifayah. Cuman menerjemahkan kalimat ini kadang-kadang bingung, 1 kambing 1 keluarga, 1 kambing 1 keluarga, 1 kambing untuk 7 orang, ngomong gitu. 1 kambing untuk 5 orang, 1 kambing 1 orang. Tetap 1 kambing, tetap 1. Itu pembahasan fikih, Masya Allah. Jadi tidak usah bingung, karena ulama sudah menjelaskan. Hanya kadang-kadang ada orang yang jalan pintas jelaskan 1 kambing untuk banyak orang. Yang ada 1 onta 7 orang. Nggak ada 1 kambing 7 orang. Nggak ada 1 riwayat pun tentang 1 kambing 1 orang. Dan kalau ada 1 kambing Nabi menyembelih untuk ahli, Nabi pernah menyembelih berapa ratus kambing Nabi sendiri. Nabi menyembelih pernah ratusan korban. Bahkan sampai mengatakan ribuan korban nyembelih Nabi. Cuman para ulama membahasnya bukan langsung jadi kalau nyembelih korban harus ribuan, enggak juga. Maka kembalilah kepada ahlinya para ulama yang mengatakan bahwasanya seperti tadi kita rincikan, 1 kambing 1 orang jatuh bagi Anda sebagai kepala keluarga sunnah ainiyah. Kemudian bagi yang lain numpang, namanya sunnah kifayah. Tidak dituntut sebagai tuntutan sunnah korban karena sudah ada yang korban, tapi tetap sunnah kalau melakukan korban, itu namanya sunnah kifayah. Makasih Pak, betul yang Anda pahami sudah benar sebagiannya. Akan tapi untuk membedakan antara sunnah kifayah sama sunnah ainiyah itu yang tidak disebutkan. Anda kalau kita belajar fikih tidak melalui internet yang tidak jelas sumbernya dari mana, apalagi YouTube, ada kitab fikih yang sangat jelas. Belajar fikih dari yang ringan saja. Kalau mazhab Syafi'i ada kitab ringan, kitab Safinatun Najah, Muqaddimah Hadramiyah, Takrib, Fathul Qorib, naik lagi kepada Fathul Mu'in dan seterusnya. Terus itu adalah cara belajar ilmu fikih. Seperti itu Pak, makasih banyak. Bisa biar dilihat nanti kita. Ini saya tahu hadis tentang itu juga saya paham kok, saya tahu. Dan sering dipakai oleh orang, akhirnya itu melemahkan orang. Akhirnya cukup 1 keluarga 1 kambing saja. Padahal dia bisa menyembelih 4 kambing. Yang ada adalah 1 onta
Ini dalam hadis Nabi, untuk 7 orang. 1 sapi 7 orang, 1 kambing 1 orang. Adapun menggugurkan sunnah kifayah, iya, 1 kambing bisa 1 dunia. Bisa jadi kalau begitu ke sana. Tapi tidak juga, ini pendapat nggak masuk. 1 keluarga dulu. Nanti kalau dibuka lagi itu nggak ada yang nyembelih korban nanti, cukup. Nah, kalau Nabi, kalau ditambahkan Nabi, nanti kalau ikut hadis itu ada hadis wali ummati dan umatku. Wah, dia cukup 1 sudah ada yang nyembelih. Ini kan nyembelih korbanku untukku, untuk keluargaku dan umatku. Sudah dikerjain Nabi, ngapain saya nyembelih korban? Wah, bahaya lagi nih. Kan hadis Nabi ini. Cukup 1 orang untuk seluruh 1 jagat. Akhirnya tetangga nyembelih korban, sudahlah. Kan ada umat di bawahnya hadisnya. Berarti hadis Nabi SAW berkata, Nabi kalau ada nyembelih 1 korban untuk keluarganya, bisa diwakilkan untuk umatnya. 1 kambing untuk manusia sejagat. Wah, ini kan bahaya. Betul ya? Ayo ikut pendapat ini kan kacau nanti. Ini sembelih kambing korban untukku dan keluargaku dan umatku. Nah, ini sudah, yang lain nggak usah nyembelih korban, sudah beres. Karena 1 kambing boleh satu jagat. Nah, ini nanti ternyata ulama tidak mengambil itu, tapi dengan pemahaman mereka, beliau mengumpulkan hadis-hadis. Dan memang beberapa waktu yang lalu ada yang 1 kambing 1 orang, akan heboh. Sudah begitu kalimatnya menyalahkan yang mengatakan 1 kambing kok hanya 1 orang itu salah. Lah ini kan repot menyalahkan begitu. Yang salah menyalahkan. Tapi kita menyampaikan yang mengatakan 1 kambing untuk 1 keluarga maknanya sunnah kifayahnya. Tetap untuk 1 orang keluarganya masuk dalam sunnah kifayah. Dan kita tidak menyalahkan pemahaman itu karena dia mungkin kesalahpahaman. Ustadz mengatakan semacam itu, ya perlu membaca pembahasan fikih lebih detail lagi. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.